Nah sekarang ukuran mampu itu apa Bu? Saya nggak mampu Bu, saya nggak mampu. Nah nggak mampu itu bukan berdasarkan pengakuan lisan, tapi berdasarkan aturan syariat. Dikatakan orang itu tidak mampu adalah ketika dalam hari Idul Adha ditambah 3 hari tasyrik itu dia tidak memiliki kelebihan harta yang mencukupi untuk dibelikan 1 ekor kambing, tapi dikatakan mampu apabila orang tersebut satu keluarga memiliki harta sebagai bahan makannya selama 4 hari raya Idul Adha ditambah 3 hari tasyrik. Kelebihan daripada jatah makanannya satu keluarga ini cukup untuk membeli hewan kurban minimal 1 ekor kambing, maka itu dikatakan mampu. Jadi andai orang mampu seperti itu tidak mau berkorban, maka diperingatkan oleh hadis Nabi, barang siapa yang Allah berikan kemampuan pada hari raya Idul Adha lalu ia tidak mau berkorban, maka janganlah ia mendekati masjid-masjid kami. Ini merupakan satu peringatan dari Nabi betapa pentingnya ibadah pada hari itu. Temannya sholat hari raya Idul Adha itu adalah kurban. Allah tidak menyatakan ada kebaikan yang lebih amalan pada hari itu selain daripada mengalirkan darah. Karena pada hari raya Idul Adha itu ada orang itu yang memang tidak mampu makan daging kecuali hanya 1 tahun sekali, menunggu-nunggu hewan kurban. Mereka menunggu-nunggu itu ya untuk fakir miskin dan orang-orang yang sudah tidak punya penghasilan. Maka pada hari raya itu kan mesti orang kan berbicara di mana-mana bahwa mereka itu punya keinginan kan, nanti ya lebaran haji kita nyate. Ibu nggak sedih lihat mereka gagal nyate gara-gara nggak ada yang kurban ya. Ada orang-orang yang tidak mampu daripada fakir miskin yang mereka ini menginginkan itu, dan di dalam hati mereka, oh nanti kalau hari raya mesti akan makan daging ya Bu ya. Jadi intinya orang-orang itu mengharapkan betul itu, ditunggu-tunggu di dalam hatinya. Ternyata ada orang yang mampu tapi tidak mau berkorban, maka mendapatkan ancaman dari Nabi, janganlah ia mendekati masjid kami. Maksudnya bukan nggak boleh ke masjid ini, tapi sebagai bentuk peringatan betapa pentingnya orang itu berkorban. Jadi ukuran mampu sudah tahu Bu. Mampu itu bagaimana ukurannya? Ya. Jadi dia punya bekal untuk keluarganya 4 hari raya Idul Adha, hari H-nya ditambah tanggal 11, 12, 13. Oh ini beras banyak, sayuran banyak, berarti cukup mereka sekeluarga 4 hari. Sisa harta mereka yang tidak terpakai cukup untuk membeli kambing, maka mereka ini tergolong mampu. Ingat Bu, itu ibadah ya, ibadah. Pak, saya masih punya utang, ya sudah kalau gitu bayar utang aja. Artinya punya kelebihan harta ya, paham ya, kelebihan harta yang tidak dipakai, itu baru itu. Tapi kalau masih banyak keperluan ya kita ini pantasnya terima ya. Tapi kalau yang mampu pantasnya memberi. Sunnah muakkadah kecuali bila dinazarkan. Tapi kalau dinazarkan ada orang bernazar maka hukumnya wajib. Nah, ada perbedaannya antara nazar dan tidak. Kalau itu ibu berkorban, kurbannya nazar, maka ibu tidak boleh makan daging itu barang secuil sekalipun. Umpama saya bernazar untuk kurban. Nah, ini kurban nazar. Setelah disembelih saya nggak boleh makan sama sekali. Tapi kalau kurban sunnah, kurban biasa, tidak dinazarkan, artinya berkurban biasa saja, maka ibu boleh makan itu sebagaimana yang lain makan. Kalau nggak tahu, namanya nggak tahu. Banyak-banyak beristighfar ya. Insya Allah dimaafkan namanya nggak tahu itu. Kalau memang nggak ada tempat belajar. Tapi kalau di situ ada tempat belajar, nggak tahunya bukan karena nggak ada tempat belajar, tapi karena tidak mau belajar, maka tetap berdosa. Tapi beristighfar, insya Allah Allah akan mengampuninya. Nah,
wa hiya afdalu minas shadaqah, dan ia kurban adalah seutama-utamanya sedekah, artinya lebih utama dari sedekah. Wa waktuha, dan waktu pelaksanaannya, min irtifa'is syamsi, ketika matahari telah tinggi, nahrin, pada hari raya, maksudnya ini setelah dilaksanakan sholat Idul Adha. Jadi kapan waktu pelaksanaan kurban ini, penyembelihannya? Setelah selesai melaksanakan sholat Idul Adha, ila akhiri ayyamit tasyriqi, sampai akhir daripada hari tasyrik. Hari tasyrik berapa hari, Bu? 3 hari, yakni tanggal berapa? 11, 12, 13. Berarti waktu kita kurban berapa hari? 4 hari. Hari rayanya, hari H-nya, kemudian ditambah 3 hari. Itu waktunya. Adapun kalau sudah lewat daripada itu, maka tidak sah sebagai kurban. Wa yajzi'u subu'u baqarin, dan mencukupi subu'u, sepertujuh baqarin, sepertujuh daripada hewan kurban berupa sapi untuk 1 orang. Jadi sepertujuh dari sapi itu maksudnya berarti 1 sapi untuk 7 orang, karena sepertujuhnya untuk 1 orang, berarti kalau 1 sapi untuk 7 orang. Au ibilin, ya, atau unta, an wahidin, bagi tiap-tiap orang. Berarti kalau unta dan sapi, 1 sapi atau 1 unta cukup untuk berapa orang? Cukup untuk 7 orang. Tetapi kalau biri-biri dan kambing, 1 orang sah 1. Wala yujzi'u ajfa'u maqtu'atun ba'di zambin au uzunin ubina wa in qalla wa zatu urjin wa aurin wa maradin bayyin. Tidak sah digunakan sebagai kurban itu bagi hewan-hewan itu yang cacat, yakni apa? Cacat kakinya, kemudian buta matanya, buta sebelah, kemudian apalagi sakit yang sudah jelas, maksudnya kelihatan dia sakit. Ada kambing sakit, contoh kambing sakit itu kayak mana? Kurus, ya, kemudian mencret biasanya, koreng-korengan yang sangat banyak, kelihatan betul sakitnya, maka tidak sah. Tapi kalau dia ini sakit nggak ketahuan, segar-segar aja tapi dia sakit, maka dia tetap sah. Wala yadurru syakku huzunin au khurquha, akan tetapi jika telinganya itu, ya, kalau terpotong telinganya nggak sah, terpotongnya secara utuh terpotong, atau kakinya cacat, atau matanya buta, atau sakit yang sudah jelas, tidak sah. Akan tetapi kalau telinganya terbelah tetap sah, jadi nggak putus, ya, tapi terbelah. Umpama dia habis nabrak apa gitu kan, terus terbelah tapi masih ada utuh, maka tidak apa-apa. Atau terbolong, dibolongi, telinganya itu bolong, maka tidak apa-apa. Ada sebagian orang itu di beberapa tempat itu ngasih tandanya itu dengan cara yang zalim, meskipun itu tidak menjadikan rusak hewan kurban, tapi itu tidak baik. Kenapa? Mereka memberi tanda itu dengan ditempel di telinganya dengan strapless itu. Pernah lihat? Telinga kambing itu dikasih label nama, terus di straplessin di kupingnya. Nah, itu menzalimi, tidak boleh seperti itu. Kalau mau ngasih tanda dibikinkan kalung, ya, ditali, di kalung, dibikin kalung. Jadi kalau telinganya belah sah, Bu, ya. Kalau telinganya bolong, kalau telinganya terpotong tidak sah, ya. Wal mu'tamadu adamu izzat at-tadhiyati bihamilin, dalam pendapat yang dikuatkan bahwa tidak sah berkurban atas unta yang sedang hamil. Khilafan lima sahahahu Ibnu Rif'ah, akan tetapi Imam Ibnu Rif'ah menyatakan sah.
tetapi yang mu'tamad tidak sah. Jadi janganlah berkorban hewan yang sedang hamil. Kenapa? Ya, dia diharapkan akan melahirkan anak, dan kasihan namanya itu sedang ada anak di dalam perutnya. Maka kita mengikuti pendapat yang kuat bahwa tidak sah unta yang hamil, hewan kurban itu apabila dia masih hamil. Cari yang lain.